pertanyaan kembali kepada Pak Jamil dari Pertamedika. Nah, Pak Jamil membicarakan soal transformasi digital di industri rumah sakit ini, tentu kita tidak bisa lupa dengan yang namanya fenomena telehealth ini. Nah, fenomena telehealth ini berkembang pesat sekali saat pandemi COVID-19 ini sejak tahun lalu karena banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit sekarang ini karena mereka takut dengan resikonya pergi ke rumah sakit, dengan mungkin takut tertular dengan pasien lain dan sebagainya. Nah, dari Pak Jamil sendiri bagaimana nih pandangannya melihat fenomena telehealth sekarang ini? Iya, jadi tadi saya cerita kita sempat susun yang namanya roadmap ya. Kita bikin roadmap dan di tengah-tengah kita menyusun roadmap, tiba-tiba pandemi terjadi. Ya kan? Roadmap itu kan planning besar. Kita mau bicara tentang telehealth itu ada dalam roadmap, tapi nggak sekarang-sekarang. Ya, telemedicine nggak sekarang-sekarang. Tiba-tiba terjadi pandemi, kita belum bicara IoT, maka eh, dari direksi, dari marketing juga melihat bahwa di luaran sudah banyak yang menggunakan ini. Maka saya buka sedikit, dari direksi kami mengatakan bahwa yang paling berhak menggunakan telehealth menjalankan bisnis itu adalah dari pihak rumah sakit, apalagi kita grup. Maka kita nggak boleh kalah gitu. Kalau banyak yang lain kemudian menggunakan mengusulkan solusi itu, jalan dengan solusi itu is oke. Artinya ini kan masyarakat juga diuntungkan banyak pilihan. Tapi dari sisi kami juga berbenah. Maka walaupun roadmap sudah disusun, maka kita harus agile, kita harus menyesuaikan diri. Awalnya kita siapkan dalam bentuk yang sederhana karena kan pasien harus segera dilayani. Teknologi nggak bisa menunggu. Akhirnya kita gunakan teknologi yang ada. Ya kontak lewat WhatsApp lah, voice call lah, Zoom lah, apapun yang bisa kita gunakan. Itu kita laksanakan. Dan itu jalan secara parsial di rumah sakit kami. Sambil itu jalan, kita siapkan sistemnya. Maka kira-kira pertengahan bulan yang lalu, kita sudah menyelesaikan aplikasi IHC Telemed namanya. Kita siapkan itu dan sama sih seperti yang tadi diceritakan, mirip-mirip dengan dari Indosat, ya kita integrated. Dan penerapan telehealth ini berjenjang ya, berjenjang. Tahap awal mungkin yang penting bisa ngobrol dengan dokter dulu, gampangannya gitu. Ibu sakitnya apa? Oh, benjol di mana? Bisa difoto Bu benjolnya? Seperti itu. Tahap kedua mungkin kita pakai IoT, di mana bisa ngedetek berbagai macam hal yang ada dalam tubuh kita. Sama seperti kalau kita datang ke rumah sakit, kemudian diperiksa oleh perawat gitu kan. Kita bisa cek suhu, bisa cek berat badan dan lain-lain gitu. Berikutnya kita integrasi dengan apotek. Terus sampai nanti kita tingkatkan terus. Tapi yang penting kan jalan dulu. Kita sambut dulu kebutuhan pasar yang ada di masyarakat Indonesia pada saat ini. Itu yang kita lakukan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Jamil dan Pak Anies. Dari kacamata Persi ini kan bisa kita lihat dari pemaparan Pak Jamil tadi ya, bahwa telehealth ini kan sampai sekarang masih sebagai sebatas konsultasi saja. Nah, menurut Bapak ini perkembangannya ke depannya ini akan seperti apa? Ya, menarik. Ada dua hal. Yang pertama adalah situasi pandemi. Ketika situasi pandemi masih belum bisa terkendalikan, ada potensi bahwa kita akan semakin lama akan semakin tergantung kepada telehealth. Bahkan di beberapa tempat dokter atau rumah sakit yang sudah nyaman, mungkin malah sudah mengalihkan beberapa layanan-layanan yang lebih simpel dapat memanfaatkan layanan telehealth. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah perubahan pada sisi konsumen. Konsumen yang semakin nyaman, mungkin malah dia akan memilih rumah sakit yang sudah memiliki layanan tersebut dibandingkan dengan rumah sakit lain. Apalagi dalam konteks pandemi yang belum berakhir seperti ini. Nah, kuncinya nanti akan menjadi apa? Kuncinya adalah pertemuan antara situasi pandemi yang belum berakhir, masyarakat yang juga sudah semakin nyaman menggunakan layanan tersebut. Itu saya kira akan terletak pada sejauh mana rumah sakit akan berinovasi mengikuti perkembangan konsumen, dan juga saya kira juga akan mengikuti kebutuhan dari sisi dokter atau sisi provider itu sendiri, yang saya kira juga akan beradaptasi juga. Apalagi sekarang dokter-dokter muda juga sekarang semakin familiar menggunakan teknologi. Dan teknologi juga berkembang pesat.
Sekarang layanan untuk misalnya katakanlah rekam medis elektronik berbasis voice misalnya itu sudah berkembang. Jadi dokter mungkin yang dulu concern kalau saya nulis mencatat itu lama, mungkin ngomong kemudian automatically converted into text, that is possible. Jadi itu sudah dilakukan di beberapa tempat. Jadi saya kira situasi pandemi akan mendorong ini akan kemungkinan bisa berlangsung terus. Kemudian juga perubahan perilaku pada orangnya, jadi pada dokternya maupun pada konsumen penggunanya. Nah, saya kira mempertemukan ini akan tergantung kepada manajemen, tetapi ada satu pendorong menurut saya yang akan lebih luar biasa lagi, akan mendorong itu semuanya menjadi possible dan akan continue dan sustain. Apa itu? Regulasi. Saat ini regulasi pemerintah baru bicara tentang telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Belum ke telemedicine yang direct to consumer, karena baru diatur melalui surat edaran. Nah, kalau regulasi semakin kuat, BPJS juga dapat memberikan kompensasi kepada dokter atau rumah sakit yang memberikan layanan telemedicine. Ini saya kira akan boom, perkembangan industri akan semakin baik, kemudian teknologi pengembangan inovasi-inovasi baru juga berkembang pesat, dan riset tentang bagaimana model telehealth yang lebih cocok di tempat kita, karena di Indonesia itu beragam, ada daerah yang sangat susah, sampai sekarang mungkin teknologi digital itu masih sangat terbatas, tetapi saat ini juga Kominfo sedang menguji cobakan 5G di beberapa kota besar. Nah, ini yang saya kira kombinasi semua itu akan sangat menentukan arah telehealth ke depan. Demikian Pak Amir. Baik, terima kasih Pak Anies. Namun Pak Anies, soal kebimbangan di seputar telehealth ini kan di satu sisi telehealth ini kan bisa membuka akses kesehatan bagi masyarakat yang lebih luas. Namun di satu sisi juga telehealth ini kan juga men-skip atau menghilangkan pemeriksaan fisik yang selama ini menjadi gold standard dalam penegakan diagnosis. Nah, Pak Anies, apa pandangan Anda mengenai hal ini dan juga bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara peluang dan juga resiko dari seputar telehealth ini, Pak? Menarik. Ini pengalaman teman-teman di Pertamedika saya kira tadi menunjukkan hal yang menarik bahwa inovasi dalam pelayanan kesehatan membutuhkan clinical champion. Clinical champion kita adalah pimpinan rumah sakit beserta komite medik. Nah, komite medik di rumah sakit di Indonesia kan setiap rumah sakit ada komite mediknya. Nah, komite medik saya kira mengacu kepada asosiasi profesi. Jadi kalau misalnya dokter penyakit, spesialis penyakit jiwa punya asosiasi sendiri, dokter bedah punya asosiasi sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu kita dorong. Teman-teman klinik saya kira mungkin perlu perlu memperhatikan lebih lanjut, mengkaji lebih lanjut, dan kemudian melihat teknologi telekesehatan yang mana yang terbukti sudah cost efektif dari sisi biaya, kemudian juga terbukti secara clinical efficacy itu juga bermanfaat dalam pelayanan klinik. Nah, ini yang kemudian kita adopt sehingga setiap asosiasi klinik kemudian merekomendasikan. Contoh misalnya katakanlah, kalau misalnya untuk yang kelompok penyakit tertentu, image yang seperti ini yang dibolehkan dengan standar resolusi sekian untuk penyakit kelompok yang mana. Tapi kalau kelompok penyakit yang lain mungkin belum. Jadi ada karena ragam penyakit kan beragam, mulai yang sebenarnya relatively simple to be detected sampai yang complicated. Nah, mengidentifikasi sekian jenis penyakit dan itu saya kira kerjasama antara clinical champion dan manajemen itu menjadi penting. Yang kedua adalah assessment tentang what are resources to be needed. Jadi misalnya katakanlah butuh biaya berapa sih? Kemudian investasi kita seperti apa? Kalau ada investasi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk long term, kemudian juga lebih hemat, dan ini saya kira juga akan menjadi pertimbangan yang menarik. Kemudian aspek yang ketiga adalah dukungan manajemen untuk membangun trust kepada tim klinik di rumah sakit. Meskipun sekarang misalnya katakanlah regulasi dari pemerintah belum ada, tetapi dengan pertimbangan berbagai macam studi yang sudah ada, komite medik juga mendukung, manajemen rumah sakit kemudian membuat aturan internal. Nah, aturan internal itu yang saya kira mungkin menjadi jembatan, menjadi kunci trust, karena kita bicara tentang digitalisasi sebenarnya berbagai peraturan dari konteks teknologi digital atau teknologi telekomunikasi sudah
mengatakan bahwa teknologi elektronik itu dapat menjadi alat bukti hukum yang sah. Nah, aspek yang kesehatannya kan memang belum. Nah, ini yang saya kira kunci pada manajemen membuat kerangka hukum paling tidak internal sehingga teman-teman klinis juga menjadi confidence untuk menggunakan itu dan secara pertimbangan keuangan juga saya kira oke. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak untuk pemaparannya dan selanjutnya Pak Jesse, tentu kita semua we all agree ya bahwa telehealth ini dapat memberikan kita peluang and also it's going to push us to grow to a bigger scope untuk dapat meningkatkan dan juga memberikan layanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Nah, Pak Jesse, apakah ada saran gitu untuk industri-industri bisnis rumah sakit agar mereka bisa mengadopsi teknologi ini, telehealth ini, agar mungkin mereka bisa mengadopsinya lebih baik lagi, Pak? Oke. Mungkin sebelum saya direct menjawab ke situ, saya mau sedikit menambahkan aspek dari telehealth ya, melengkapi apa yang tadi Pak Anies sampaikan. Ya. Sebenarnya ketika kita ngomong bicara telehealth, yang harus disadari itu bukan sekedar ada video platform, terus dokter bisa keteliat pasiennya, lihat ngobrol, Pak Dok saya sakit perut kemarin salah makan gitu misalnya atau apa, kemudian ujungnya meresepkan gitu ya. Sebenarnya when we talk about telehealth, yang harus menjadi concern adalah continue of care-nya. Di mana ketika pasien di treatment di telekonsultasi atau telehealth platform, ketika pasien tersebut masuk ke fasilitas kesehatan, ini data yang diagregat dari platform telehealth itu bisa ikut terbawa. Nah, permasalahannya adalah datanya bentuknya kayak apa. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman di Kementerian Kesehatan juga menggait industri, kita lagi mencoba membuat suatu standarisasi structured electronic medical record gitu. Dan tantangannya apa ketika kita ngomongin ini? Kita ngomongin ini sebenarnya standar di luar itu udah banyak. Kita mau ngomongin SNOMED City, kita ngomongin Loings Blood Lab, kita ngomongin Nanda Niknok untuk keperawatan, kita ngomongin ICD untuk diagnosa gitu ya. Nah, permasalahannya gimana kita melihat mengadop standar yang sudah ada di Indonesia ini, di dunia ini untuk disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia gitu. Selama standar ini belum ada, mau itu sistem di rumah sakit ada yang punya sistem, saya sudah punya electronic medical record, kita juga udah punya platform teleconsultations. Nah, ketika pemerintah bilang oke, saya mau agregat datanya dok. Nah, ketika tidak distandarisasi, data ini akan sangat sulit untuk bisa ada meaningful use-nya gitu. Karenanya itu di Amerika, di United States, itu mereka sangat menyebut EMR itu ada levelnya itu dari meaningful use-nya. Seberapa meaningful datanya itu bisa dipakai oleh dokter atau caregiver dalam men-treat patients. Nah, mungkin itu yang sebenarnya ketika kita ngomongin telehealth, it's not only about the technology to talk directly atau via teknologi, tapi gimana caranya data ketika itu dikumpulkan, ketika itu di-gather, pelayanan ke pasiennya itu tetap continue, tetap tidak terputus gitu. Jangan begitu di telehealth, kamu kondisinya ini lebih baik kamu ke rumah sakit deh ya, kamu udah lebih dari mild nih, udah severe nih jatuhnya ke rumah sakit. Tapi apapun yang sudah diagnosa yang ditegakkan sama dokter itu atau dia lihat gitu ya asesmennya, itu tidak terbawa gitu dan tidak, jadi harus diulang lagi gitu. Dan ini kan sebenarnya inconvenience untuk pasiennya. That's why kenapa saya melihat solusi dari teman-teman di Indosat yang iDoc ini, mereka approach-nya cukup holistik. Dalam arti kata mereka bukanlah suatu platform telemedicine, tetapi benar-benar itu terintegrasi dengan layanan SIM-RS-nya atau HIS-nya atau Hospital Information System di rumah sakit. Jadi ini bukan suatu sistem yang punya platform sendiri, enggak gitu. Sehingga apapun yang terjadi ketika lagi pasien konsultasi, data apapun yang digather ini bisa dipassing through ke rumah sakitnya directly gitu. Nah, mungkin ini sih arahnya ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin ke arah mana sih sebenarnya telekonsultasi ya bermuaralah kepada fasilitas kesehatan, karena ketika kondisi pasien memburuk atau kondisinya kan kalau tele kan ada keterbatasan ya, tidak bisa nyentuh, nggak bisa lihat ini, terus ujung-ujungnya mesti ada pemeriksaan lebih lanjut laboratorium gitu atau radiologi gitu. Itu kan semua terjadi di vaskes di rumah sakit. That's why
the good tele health platform is the one that connected with hospital systems. Itu sih mungkin arahnya kalau saya lihat ke depannya sebaiknya itu arah dari pengembangan telekonsultasi atau telemedicine ini ke arah situ.